Adanya Bugs. Dan Ya, langsung saja kita masuk ke game keempat kita di map Bermuda. Dan buat kalian yang nonton, kalau kalian udah siap buat nontonnya, langsung aja jawab di kolom komentar dengan hashtag Ready the Master. wow. Dan oke, kita lihat di sini titik awal pesawatnya dari area Cape Town menuju ke arah Rimnam Village. Dari garis pesawatnya, dari garis lurusnya aja, dari pilotnya juga masih sadar dan masih Iya. buat ngebagi tempat ya kan buat pemain-pemain kita. Ya, dan kita lihat di sini EVOS apakah bakal kembali ke tempatnya atau ke rumahnya ya, di mana Observatory sepertinya EVOS juga meskipun arah pesawatnya jauh banget dari Observatory tapi bakal kekeh gitu ya. Kekeh bakal kembali dulu ke Observatory. Jadi kayak sowan dulu gitu loh ke tempat keramatnya. Iya, karena dari posisi Evo sendiri kita dia turun di arah pesawatnya itu dia langsung dapatkan satu launch pad. Tapi kita alihkan dulu di mana udah ada di area pick dengan Boss Nightmare bertemu dengan DG Esport yang dimana Abed sudah menerima damage yang cukup banyak. Boss Aimgat pun berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Sarah Riza bakal langsung coba terobos masuk ke dalam. Ada dua pemain DG yang berlari, tapi di sini Riza udah langsung terkunci tiga pemain sekaligus dan akhirnya Jafra dengan shotgunnya berhasil menumbangkan seorang Riza. Aimgat masih coba melakukan strafing dan akhirnya berhasil mendapat satu poin lagi di sini. Terkena headshot dari Jafra sesaat real dan akhirnya DG Esport harus tereliminasi di posisi ke-12. Ini pertarungan di awal game yang sangat luar biasa, tekanannya sangat-sangat terasa. Di sini Aimgot sangat dominan banget ya, di mana langsung dia kejar sehingga dia tidak memberikan celah buat DG buat back out dan dapatkan 3 poin eliminasi sekaligus. Yes, dari Aimgot sendiri cuman hanya menggunakan MP5 yang memang MP5 sendiri udah di buff dengan satu tembakan atau red fire-nya yang menurut gua ketika dia belum dapat attachment pun masih bisa buat melakukan satu inisiasi ke musuh. Iya, dan itu MP5 sendiri bukan hanya buff aja didapatkan, tapi dia punya satu attachment spesial juga. Kemudian penetrasi pace-nya juga cukup dalam, dimana di early atau di awal game rata-rata pemain tuh nggak punya pace sama sekali. Nah itu salah satu keuntungan juga ketika lu make MP5 gitu kan, karena memang dari posisi DG Esport sendiri dia nggak punya waktu buat melutik, dia cuma hanya memanfaatkan rumah sabun di area pick dan juga rumah kayu, dan notabene-nya di situ lootingannya nggak memumpuni buat melakukan atau mendapatkan 4 pemain sekaligus gitu. Betul. Dan kita langsung berpindah ke arah plantation di mana di sini Red Bull Rebellion sudah langsung dapetin satu vehicle-nya untuk melakukan rotasi. Dan kita di sini Katulistiwa cukup kosong, tapi ternyata ada tim 8 di mana Sam 13, sang kapten kita, sang kapten dunia kita bakal langsung coba dikurung sama 4 pemain sekaligus dari Red Bull Rebellion. Apakah di sini Sam 13 bisa selamat untuk ataupun bisa menculik satu persatu dari tim Red Bull Rebellion? Karena kita lihat di sini memang Red Bull Rebellion itu salah satu tim yang cukup kuat juga untuk bisa melakukan satu fighting kepada tim EVOS ya. Ya, ini adalah pertarungan yang menarik apabila sampai terjadi. Dan untuk EVOS Sam 13 juga atau EVOS Sam 13, dia itu terbiasa memisahkan diri dengan 3 rekannya. Ya. Jadi lebih ke untuk memata-matai atau mencari setup posisi yang baik untuk timnya. Nah, dari Sam 13 sendiri posisinya dia nggak sama sekali ketahuin sama Red Bull Rebellion. Itu satu poin plusnya. Dan ketika Sam 13 udah ngenotis di sini ada satu tim dari Red Bull Rebellion, temennya dari 3 tadi yang di observatory langsung rapat ke arah Sam 13 dan akhirnya bisa mencoba mencari satu angle shoot untuk bisa melakukan satu knockdown untuk tim Red Bull. Ya, dan EVOS sendiri tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan open fire. Tadi ada momentum di mana Sam 13 akan melakukan firing, di mana Red Bull Rebellion masuk ke dalam vehicle tapi tidak dilakukan, dan di sini Red Bull Rebellion bahkan yang melakukan open fire terlebih dahulu. Mr. Home di sana sudah sekarat banget, hati-hati di sini Mr. Home sudah bakal terpick. Ada satu flashbang yang dilempar tapi di sini Mr. 05 cukup pintar untuk ngejauh, dan Abu di sana berhasil mendapatkan seorang Calvin. Ziko pun menyusul menyisakan Mr. Home dan juga Z. Di sini EVOS udah langsung numbangin 2 pemain sekaligus dari Red Bull Rebellion. Ada satu pop shot glual yang langsung dipasang ke depan. Mr. 05 bakal langsung coba melakukan strafing di sana, tapi dari Z harus terkena knockdown. Satu last man standing kita lihat di sini dari Mr. Home udah berlari keluar, bakal coba curi mobilnya dan ternyata gak sempat akhirnya, dan EVOS
berhasil menumbangkan Red Bull di posisi ke-11. Ya, pergerakan yang sangat cepat sekali dilakukan oleh EVOS ketika Red Bull open fire, EVOS langsung turun gunung, eksekusi Red Bull, dan ini menjadi posisi ke-12 yang kedua kali buat Red Bull Liberion. Oke, di sini Street udah langsung taunting ya dengan emotnya. Waduh, ini udah satu kode dari Street ya. Yap. Waduh, ini bisa jadi mungkin di match ke-5, match ke-6 bisa jadi rematch lagi buat Red Bull membalaskan dendamnya. Tapi menurut gua itu nggak wise juga untuk Red Bull fokus untuk ngejar EVOS. Iya, Dan kita lihat sini ada klasemen sementara juga dari standing round 3 di mana RRQ Hades masih memuncaki klasemennya tadi di 73 poin ya kan. Benar. 73, Aero 73, kemudian ada EVOS. Selisih tipis lah, Selisih 72. tipis. Ada Fendi ya. Di sana Bapak Free Fire kita atau Bapak IOG ya. Mungkin di sini sudah bakal langsung coba dipulangkan saja karena lobby Bion udah terkena headshot. 129. Bion di sana udah bakalan langsung tersungkur. Ada satu orang pemain dari Rogut yang bakalan langsung coba nge-revive seorang Bion dan akhirnya masih sempat ternyata, tapi udah di sisi kirinya udah dikunci. Lord pun berhasil membalaskan knockdown atas Black, tapi di sini Black masih cukup aman kayaknya untuk di-revive. Dan di sini dari 3 pemain atau 2 pemain dari Arrow Wolf sudah langsung coba inisiasi ke arah sisi kiri. Di Lord pun udah langsung terkena knockdown, menyisakan seorang Bion dan juga seorang Rogut. Ya, tembakan sudah mulai dilakukan oleh Halcyon, di mana Halcyon udah bakal komit langsung fokus ke IOG Beyond. Satu-satunya pemain yang tersisa bakal langsung coba dihabisi dan tidak dibiarkan celah di sana. Yes, benar banget. Beyond IOG udah nggak punya pilihan lagi karena memang dia udah di open field. Tapi kita alihkan lagi, ada Boss Nightmare yang lagi-lagi mengamuk di area Mars Electric. Bakal langsung jumpsuit. Piu di sana berduel dengan satu pemain. Ada Fear yang udah sekarat tapi masih kelihatan kakinya. Bakal coba ditembak lagi. Fear pun masih bisa berhasil untuk lolos, regroup lagi ke belakang, dan akhirnya Apek udah terpick up. Di sini Fear dibalaskan lagi. Ada Aide ke arah Guns, dan Guns pun masih bisa ke counter back, counter play di sana. Ada I'm God sisa sendiri bakal kelas P, dan akhirnya Boss Nightmare puas di posisi ke-9. Ya, pertarungan di dalam gudang tadi ini tentunya harusnya sih menguntungkan buat Aura ya. Iya. Dan ketika ada proses di mana Boss sendiri pun lakukan back out mengitari daripada gudangnya, tapi ke-notice sama Boss dan akhirnya pertarungan terjadi. I'm God sebagai pemain terakhir yang dieksekusi oleh Aura, dan sayang banget sih ternyata karena I'm God sendiri udah punya 4 poin eliminasi tadi di Alri atau di awal game. Dia udah dapat poin cukup baik, tapi harus puas di posisi ke-9. Iya, dan lagi kita lihat posisi dari Fear sendiri ketika melakukan satu strafing ke arah tim Aura. Di situ ada Piu yang udah langsung masuk ke dalam dalam garasi situ ya, dalam bangunan, dan akhirnya Fear sendiri nggak notice dan akhirnya sempat sekarat juga, dan dia juga agak sedikit terkejut juga ketika dia menerima damage dan akhirnya langsung spontan buat masang glue wall ke arahnya dan dekatnya, dan akhirnya kejepit gitu Fear. Iya, benar. Iya, dan kembali di RRQ. Tadi RRQ cukup menguntungkan ketika di match pertama di posisinya. Nah, inilah dia player of the match kita, ada RRQ Pac-Man dengan total poin 6 kills di round ketiga loh. Di round ketiga di map Kalahari, berarti memang Pac-Man cukup memiliki satu aim yang tajam juga ya kan. Ya memang tadi di round ketiga RRQ berhasil buyah, yang dimana juga harus berduel dengan Boss Nightmare. Dan inilah dia tim RRQ Hades. Ya, buyahnya RRQ sendiri pun itu mengubur daripada kebiasaan buyahnya EVOS di Kalahari. Benar. Ya, dia EVOS sendiri pun biasa berjalan mulus di Kalahari, dan dengan RRQ-nya buyahnya RRQ itu menutup ke jalan mulusnya EVOS gitu. Jadi kill buat EVOS. Yes, dari di sini memang Master League sendiri ya. Ketika kita berbicara Master League, memang semua tim memiliki kesempatan untuk mendapatkan buyahnya. Tinggal gimana mekaniknya ataupun setup strategi yang dimiliki oleh kedua belas tim kita yang bermain pada malam hari ini. Ini menjadi satu pembuktian juga dengan 3 hari yang tersisa. Ini benar-benar harus dioptimalkan untuk kedua belas tim, bahkan di grup B dan grup C, yang dimana grup A sendiri cuma tinggal tersisa 2 hari lagi. Oh, betul. Nah, ini yang menarik lagi adalah EVOS. Lagi-lagi dia coba menahan zona pertama. Namun nggak cuma EVOS, kadang ada love hacking juga yang kayaknya coping atau mungkin lebih coba mengamankan posisinya. Iya.
Di sini emang Lovre coba mengikuti alur pergerakan dari EVOS sendiri, memainkan di luar zona, dan memang di sini dari Lovre sendiri cuma hanya tinggal tersisa 2, Father dan juga Jay. Wah, ini kalau misalkan dari Lovre-nya bergerak ke arah EVOS ketemu di satu jalur, waduh, ini bakal sulit juga sih buat Lovre bisa lolos di ini ya, terkaman dari EVOS. Iya, karena EVOS sendiri pun ngasih dengan 4 pemain. Lovre dengan 2 pemain, mereka juga terhimpit oleh Silke. Jadi HP yang terkurangi bahkan jauh lebih cepat daripada mereka masuk ke dalam di dalam circle. Nah, dan kita tadi lihat gue di sini agak sedikit ke distract ya sama Chanzu, ini mana tadi keluar 10, lu bayar. Memang kekuatan Mr. Wagor kita, atau memang kita bisa bilang itu mirip kayak Aji. Kayak Aji? Iya, karena kacamatanya tuh Iya, dia banyak dia miripannya di Free Fire memang ya. Iya. Waduh. Jadi nanti Aji Penguin dong. Aji Penguin, bukan Aji Spen ya. Bukan. Oke, dan kita lihat di sini dari tim Aura Esport udah ngantongin 4 kill dan bakalan langsung coba bergerak ke arah Pochinok, di mana di depannya udah ada tim DG. Ini antara DG Eternal atau DG Esport, kan tadi gua sempat nggak lihat sini nickname-nya. Iya. Kayaknya Aura udah baca info zone Aura dan Mas zonanya tuh ada di Pochinok. Ini bakal aman banget sih buat Aura yang udah ngamanin satu kampen di mana ada satu rumah beton yang diamankan. Dan Aura juga langsung ngambil tengah gitu kan. Aura langsung ngambil tengah. Jadi memang ketika dia dapat info zone, dia langsung coba ngamanin rumah beton. Dan memang Pochinok sendiri itu rumah beton selalu digandrungi atau emang selalu dihuni oleh pemain-pemain kita untuk bisa mendapatkan beberapa kill atas tim-tim yang masih di area pick. Tapi kita di sini Bigetron sudah langsung coba buka tembakan, dan Lovre Kings sudah langsung terdengar dan langsung coba melakukan satu setup untuk bisa meluluhlantahkan tim Bigetron. Iya, fake granate coba dilemparkan oleh Lovre King ke arah Bigetron di sini. Yes, di sini Venom sudah bakal langsung coba jaga tangganya agar mobilitas dari Bigetron cukup bisa diatasi. Tapi kita di sini sudah ada firing juga, masih coba untuk membuat step agar Bigetron kebingungan di mana ke posisi Lovre sebenarnya. Dan dari Venom sudah bakal langsung coba inisiasi masuk. Ada setup granat juga dilemparkan, 1 buah granat, tapi nggak ada siapapun di sana. Jay pun udah megang 1 baretanya, udah bakal langsung ready. Ada spam granat 2 yang bakal langsung coba dilepaskan, tapi Bigetron cukup cepat untuk berpindah ke arah kiri. Iya, dan di sini Anca udah setup dengan MP40-nya. Tembakan dari MP40 seorang Anca, di mana tidak ada hentinya. Langsung aja Anca coba eksekusi, di mana Lovre udah mulai tahan. Ada J yang coba mulai masuk, tembakan coba diberikan. Oke, tembak-tembakan terjadi. Di sini M18 sama 7-nya ada keluar lagi-lagi. Mr. Wagor dengan keluarnya mantap. Ya udah ada tembakan kembali, langsung aja Jai M18 sama 7. Satu lagi dan wow, Lovre King. Lovre King, ras yang berhasil ini. Yes, Lovre King dengan titel Kings, berarti merajai ya kan? Merajai rumah beton, tapi nggak semulus itu karena udah ada EVOS juga yang langsung datang ngegerebek rumah beton, di mana Abu sudah bakal langsung 1 pop shot global ke depan, di mana udah pegang double barrel juga. Kita di sini bakal reset terlebih dahulu, dan di sini Father masih coba menggulung-gulung medkitnya untuk bisa memenuhkan full health poinnya. Dan di sini Abu bakal coba ngancurin global yang dipasang, dan Mister 05 terkena 1 granat, menyisakan 20 HP, tapi udah berhasil Sam13 mendapatkan seorang Father. Street pun bakal langsung coba memorak-porandakan tim Lovre King. Bakal semua option global juga. Ada 2 pemain EVOS yang langsung terkena down, masih bisa diantisipasi. Misalkan seorang Street, 1 pemain lagi, ada baletanya dipegang oleh J, bakal coba dilepaskan saja. Oke, masih coba untuk terus revive. Masih ada 1 headshot yang didapatkan oleh J. Street pun berhasil langsung counterplay. Oh my god, EVOS Esport berhasil langsung ngeratain tim Lovre King. Sengit banget sih pertarungannya cuy. Glua kanan kiri, tadi proses 3 pemain EVOS udah terkena knockdown. 1 Street di sini menjadi satu-satunya penolong yang sangat luar biasa. Ini tuh kayak match, kalau kita kebalik tuh kayak match kedua ketika EVOS dengan IOG sih. Iya, bener banget. Memang Street menjadi kunci ketika memang 3 pemainnya Sam13, Mr. 05 sama Abu itu terkena knockdown. Iya. Dan posisi tadi memang harusnya Lovre King sendiri itu udah tinggal enak natakin aja, dimana tadi J sendiri udah megang baretanya tapi nggak kena aimnya. Wah, sampai akhirnya 3 pemain dari Sam13 sama Abu ke revive.
dan akhirnya di counter play. Wow, ini nih rumah paling berdarah sih. Rumah Dimana tadi berdarah. Pigeton lagi nge-hot, langsung di Hajar. rush sama Rope. Rope berhasil, nggak kehilangan satu pemain pun. Rope udah mengakusisi rumahnya, masuk EVOS. EVOS pun hajar, Dibalas. dibalas, nggak kekurangan satu pemain pun. Wow, Iya wow, wow. sih, perfect racing ini cuy. Perfect, ya. Udah nggak ada perfecto, man. Perfecto numero uno. Dan kita lihat sini dari RRQ Hades, Legalot sudah langsung coba fokus atau objektif masuk ke zona selanjutnya. Dan dimana di sini ada Aura yang Iya. tadinya memang kita lihat di awal di pertengahan zona kedua itu udah ngamanin central zona. Dan kita di sini Onyx Cloud sudah langsung dapetin seorang Rahmat. Fori pun juga terfonis terkena down di sana oleh Zexia, tapi masih bisa untuk melakukan revive karena masih ada satu blocking firing juga yang dimiliki oleh Onyx Ares untuk bisa nge-aim ke arah DG Eternal sendiri. Ya, Jixia coba mulai maju dengan glow yang dimilikinya. Perlahan-lahan tapi pasti ada Raven dari DG Eternal akan berhadapan dengan Onyx. Ya, Onyx udah santai aja sih halusnya. Namun ini ada proses di mana glow-nya udah ngalangin aja sih. Yes, dan ini jadi satu PR juga buat Onyx Ares masuk ke zona selanjutnya karena di sini DG Eternal udah sampai di zona yang cukup dekat juga untuk masuk lebih leluasa juga. Dan di sini dari Onyx Ares tertahan oleh Fori yang coba untuk terus melakukan satu bait. Dan di sisi lain ada EVOS lagi yang berdua dengan Arrow of Protein, di mana Mr. 05 udah bakal langsung coba lepas tembakan double barrelnya. Jans pun hampir saja terkena down, tapi Mr. 05 dibalaskan lagi dan akhirnya langsung dipulangkan ke lobby. Misalkan seorang Street pun bakal langsung duel dengan MP40. Hati yang sedikit lagi hampir saja terkena down. Oh, Street di sana juga harus terkena down. Misalkan seorang Abu akan ke Abu di sini save the day untuk EVOS, tapi enggak, masih bisa untuk terus dipertahankan posisinya, di mana di sini Abu menjadi last man standing, masih bisa merevive seorang Street. Iya, dan ini lagi-lagi terulang di mana ketika terkena knockdown mereka nggak fokus sama pemain yang masih hidup, tapi lebih proses ke revive terlebih dahulu buat tambah power, dan pertarungan akan dilanjutkan dengan Edge yang sudah mulai terisi di sini. Lagi-lagi Jans dengan satu daripada pemain EVOS, satu lagi ada Street, lagi-lagi seorang Street. Bahkan dari pamit baik sekali M18-7-nya Street memutar lagi, revive lagi. Dan ini lagi-lagi terulang. Ini luar biasa sih. Ada lagi tembakannya seorang Street dengan dua pemain yang tersisa daripada EVOS. Pakai tembakan terjadi dan berbalik keadaannya di mana Arrow Protein pun harus kembali ke lobby. Yes, memang ya satu yang bisa kita ambil di sini EVOS memang sabar banget ketika temannya terkena down, dia coba menyelesaikan dulu fight-nya, tapi pada akhirnya ada satu pop shot global yang bisa menghalangi atau memblocking tembakan, dia langsung nge-revive. Dia nggak mau coba ambil resiko sendirian, dia bakal ngajak temennya untuk bangun lagi bisa ngehajar tim Arrow Wolf. Dan di situ tadi Arrow Wolf udah 3 pemainnya sekarat gitu kan, dan akhirnya cukup ada satu prediksi jumpsuit yang menurut gua pun juga itu nggak perlu sebenarnya. Iya, padahal tadi ada kemungkinan besar Arrow bisa menang dengan 2 lawan 1, tapi keadaan berbalik menjadi 2 lawan 1 buat EVOS. Yes, dan kita lihat di sini 4 tim tersisa dengan 12 pemain yang masih hidup di zona sekecil ini. Cukup ramai sekali. Kita lihat di sini O'Connor sudah bakal langsung coba naik ke amanin lantai 2 rumah kaya, dan udah ada EVOS Abu juga dan Street yang bakalan coba jaga sisi luarnya di sini. Ya, dan O'Connor sendiri dengan M1887-nya. Kemudian Aura yang masih tetap bertahan di rumah beton. Ini rumah yang agak riskan sih, karena rumah beton tuh bisa didekati dengan ban yang ada di rumah L depannya. Yoi, dan sudah terdengar suara firing di sana. Oh, di sini Abu udah kelihatan nama O'Connor, tapi O'Connor belum bisa menumbangkan seorang Street. Dan di sini Pac-Man bakal coba regroup kepada teman-temannya. Onyx Rusty Z bakal coba keluar dari rumah ayam, dan udah ada pasang dua yang cukup berapat banget, nggak bisa buat masuk ke selanjutnya karena Rusty udah berhasil mendapatkan candu di sana, dan Rusty pun harus terkena oleh zona. Dan akhirnya Aura Esports yang menjadi tim yang terakhir juga untuk bisa mendapatkan buyanya di match keempat. Wow, this is amazing, man.